Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil wahidul ahad, al-fardus samad, allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walhamdulillahil qail bi kitabihil azim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hafiz qulubana waslih zata bainina wa alif baina qulubina wa nawwir qulubana. Allahumma ij'alil Qur'an rabi'a qulubina wa nur absarina wa dhahaba hammina wa ghammina. Al-mukarramun, siyadati zumalai al-ahibba minal asatid wal ustazat wa sairi ashabul manasib min ru'asail madaris wa min al-mas'ulina min muassasati Nurul Ilmi wa ikhwani wa akhwati al-mahbubin. Wa inni fi hadzal hin uridu an atakallama amamakum khulaimat farubbama la yughni ankum syai'a, walakin bimunasabati al-munasahah wa bimunasabati al-irsyadat wa inni la'utikum syai'an min al-ulum lianna faqid asy-syai' la yu'tihi, walakin amarani an u'tiya amamakum fi hadhil fursah asyanihah lian atakallama ma yata'allaqu bil iman wa bit tarbiyati abna'ina wa tullabina. Alhamdulillah, usyayyi'u nafsi wa amuddu aydayya bimtinani wat taqdir ala hadhihi al amanah wa la'alla hadhihi al amanah wa hadha al amal yakunu mizanan fi hasanatina fi ayami al akhirah. Amin ya rabbal alamin. Fahimtum? Fahimtum? Masya Allah. Kalau ngomong bahasa Arab ini semuanya khusyuk mendengar, ya kan? Luar biasa. Masuk saya hari ini luar biasa, Ustaz, karena memang tadi Raisul Jalsah yatakallam bil Arabiyyah wa inni mungkin amarani an atakallam bil Arabiyyah wa ra'aitukum jami'an khashi'ina mutadarri'ina farwama yaqulu fi qulubikum sadaqallahul azim. Barangkali dalam hati itu amin amin. Ustaz ini doa panjang nian nampaknya. Mahma kana dzalik, yani afrahu farhan syadida bihi ilqaikum hadzal yawm al-mumti' wa hadhihi al-muhadarah insyaallah takunu qayyimatan wa saminatan alaina jami'an insyaallah. Nanti ke depan kita memang harus menggunakan bahasa Arab ini li'annaha lughatul Quran. Insyaallah, kalaupun tidak tahu, ngangguknya harus kencang biar dianggap paham.
Dia kalau nggak tahu, ngangguknya kencang. Masya Allah. Saya lihat ngangguk ini banyak yang kencang sekali nampaknya. Kira-kira yang saya omongin tadi apa tadi itu? Hah? Masya Allah. Ustazati wal ustazat, al-asati wal ustazat, al-ahibba. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Allah masih berikan kita dapat bersua kembali di ruang yang berbeda, namun insya Allah dalam frekuensi perasaan dan cita-cita yang sama. Kita duduk di sini bagian daripada jihaduna ala tarbiyah. Kita duduk di sini bagian daripada jihad kita dalam pendidikan. Dan ini adalah kontribusi besar dalam sebuah peradaban. Kalau Kaisar Jepang ketika terjadi bom Hiroshima Nagasaki, maka yang ditanya di mana guru, maka insya Allah kita ini sudah siap untuk membangun peradaban itu. Peradaban yang luar biasa. Peradaban itu seringkali di akhir ending sejarahnya akan dicari bukti-bukti fisiknya. Ya, peradaban itu di akhir sejarahnya seringkali dicari endingnya di bukti fisiknya. Tapi ternyata kemudian makna dari peradaban itu, bukti fisik mencerminkan keluasan, mencerminkan mindset, mencerminkan bagaimana kecanggihan pengetahuan pada waktu itu. Maka ihfazillah, piramida di Mesir hari ini terbentang menjadi satu keajaiban dunia. Karena orang berpikir kecanggihan membangun Borobudur itu disesuaikan dengan kemampuan manusia hari ini. Ya, jadi kalau kemampuan manusia hari ini gimana merakit itu? Maka itu Borobudur dianggap sebuah yang sakral, sehingga Roy Suryo menjadi tersangka. Ya, karena sakral, padahal dia sebuah batu. Kemudian ketika stupa itu dirubah mukanya menjadi muka presiden, maka itu dianggap penghinaan. Karena apa? Menghina Tuhan. Nah, begitulah kira-kira gambaran daripada kita mengukur sejarah peradaban ini. Dan di mana-mana peradaban itu diukir daripada pendidikannya. Maka apapun posisi kita sedang merangkaikan huruf menjadi kalimat yang dimulai daripada huruf-huruf menjadi kata dan kemudian menjadi kalimat. Ya, palaula kata syair Arab itu, mahma kana tawilul amad wal khuttah yabda'u min tariq. Meskipun perjalanan itu sungguh panjang, namun tetap akan dimulai dengan langkah yang pertama. Dan alhamdulillah tahaddus bin nikmah, pendidikan kita, pelayanan kita, jenis pendidikan kita menjadi satu role model daripada pendidikan di bangsa kita hari ini. Dan itu kita syukuri dan kita semuanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari itu. Maka Nurul Ilmi tidak akan menjadi hebat kalau hanya mengandalkan gedungnya saja. Ya, gedungnya hebat. Tetapi gedung yang hebat seringkali bukan menjadi jaminan akan melahirkan orang hebat. Ya, kalau gedung yang hebat melahirkan orang hebat, maka siapa yang paling tinggi gedungnya itulah yang paling cerdas. Ya, namun ternyata di negara Singapura orang yang paling tinggi tempat tinggalnya di atas itulah yang paling miskin. Oke, kalau antum pergi ke Mesir, sekolah di Mesir, mungkin ada ustadz yang sini pernah di Mesir. Itu kalau tinggal di Sutuh, itu yang paling murah kosnya itu. Kalau ditanya tinggal antum di mana? Di apartemen yang tingkat 40, itu paling murah berarti. Ya, itu paling murah tuh. Kenapa? Karena kalau dia menjerit orang tidak tahu. Yang hanya mendengar malaikat saja di atas itu. Nah, jadi kawan sekalian, maka alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita menjadi satu bagian daripada mesin-mesin peradaban itu yang sedang kita lakukan. Maka apapun profesi kita, dia menjadi penting. Dia menjadi sangat krusial, dia menjadi penting dan bermakna. Maka antum mengajar apapun, mengajar seni,
Wah, saya ini cuma ngajar seni aja. Oh enggak, ternyata memang peradaban tidak akan pernah menemukan keindahan kalau tidak ada kesenian. Oke, dia ngajar seni itu penting itu, ya. Dan bahkan dikatakan orang kalau ingin hebat maka kuasailah sastra. Oke, jadi kalau baca matematika terus guru-guru matematika sekali-kali baca cerpen juga. Dengan muka tuh kayak angka semua ya. Muka lihatnya kayak angka 1, kayak angka 9, nah kan, ya. Kalau sudah akhir bulan kayak angka 0 semua ya. Itu harus dihiasi dengan keindahan, ya. Maka nilai keindahan itu apa? Maka sufi seringkali masukkan nilai estetik itu menjadi sebuah rumusan daripada ibadah. Coba lihat sufi, ya. Sufi itu ibadahnya dimuat dari penuh-penuh romantika dan estetika. Ya, maka kadang-kadang berlebihan dia, berlebihan. Jadi untuk bertemu dengan Tuhan dia harus mutar-mutar dulu, agar bertemu dengan zuk, yang katanya zuk itu, ya, rasa. Maka sufi selalu berolah dengan rasa, perasaan. Yang penting rasa kita bertemu dengan Tuhan. Ya, maka mereka seringkali mengatakan tempat-tempat tertentu itu berkaitan dengan rasa. Betul kan? Betul kan? Maka kalau orang beribadah berzikir di atas pohon kelapa beda dengan orang berzikir di Masjid Nurul Ilmi ini yang penuh dengan AC di atas kelapa, beda. Tingkat khusyuknya berbeda, tingkat pasrahnya pun berbeda. Ya kan? Kalau di atas pohon kelapa ngantuk dikit jatuh ke bawah. Oke, wabarakumullah. Maka saya ingin mengatakan itu sebenarnya bahwasanya kita sedang berada dalam gerbang besar. Cita-cita kita tidak kecil. Ya, cita-cita kita adalah membangun peradaban. Di mana-mana sepakat itu bahwasanya peradaban itu tonggaknya yang krusial, yang penting, yang dasar adalah pendidikan. Maka mengapa Singapura kita anggap negara maju? Oke. Kalau majunya hanya standar patung singa yang keluar airnya itu, artinya di Jambi bisa ratusan patung itu kita buat. Oke. Kalau standar Singapura itu, kenapa Singapura dia nggak maju? Karena patung singa, airnya keluar dari laut, keluar ke laut itu, moncongnya pakai apa tuh? Kalau itu standar kemajuan, maka Jambi buat 100 itu bisa kita buat. Ya, mulai dari Gentara Aras, Jambi seberang tuh, buat patung singa, airnya keluar dari mulutnya. Maka akan kita dianggap maju. Tapi antum nggak tahu nggak? Ternyata Singapura itu termasuk satu daripada NUS itu, National University of Singapore itu termasuk daripada ranking tertinggi universitas di Asia. Ya, jadi ranking tertinggi universitas Asia itu adalah NUS diantaranya. Maka Indonesia berada di titik nadir. Kita di atas Bangladesh, di atas Bangladesh kalau nggak salah di Asia Tenggara ini, apalagi Burma, ya, Kambodia. Jadi kita ini hebat mengatakan demokrasi nomor 1 di dunia, tapi tingkat pendidikan kita itu levelnya Kambodia, levelnya Kamboja. Nah, wabarakumullah, ini menjadi penting. Maka memang pekerjaan kita itu akan menentukan grafik dari mana kita menjadi bagian daripada ukiran peradaban kita. Dan peradaban itu tidak akan mungkin kokoh kalau tidak ada sangga yang kuat, yaitu adalah iman. Wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum biimanin. Orang-orang yang beriman, wallazina amanu, orang yang beriman. Maka hadirkumullah, maka ketahuilah bahwasanya peradaban literasi itu pertama kali diturunkan dalam Islam. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Hari ini ternyata antum yang sudah menjadi alumni itu pendidikan, saya lihat selamat untuk guru Nurul Ilmi sudah MPD, Masya Allah, luar biasa. Maka hari ini agak persiapan saya agak ngeri-ngeri ngisi acara di sini. Karena sudah banyak yang MPD semua di sini. Nah, hadirkumullah, saya seringkali kadang katakan bahwa bungkusnya itu adalah pendidikan Islam. Tapi sebenarnya sedang mengajarkan tentang pendidikan materialisme. Jadi hari ini kalau metodologi itu menggunakan bahasa Arab itu enggak laku. Tapi harus menggunakan metodologinya bahasa Inggris.
one team teaching. Itu tuh metodologi itu. Tapi kalau mudarris al-jam'a itu tidak metodologi. Ya, maka saya katakan hari ini ternyata unsur bahasa bisa merubahkan harga. Oke? Kalau kita minum di kafe itu buat minuman itu jeruk nipis tambah gula now, pasti tidak laku. Ya, tapi kalau buat lemon tea, padahal lemon tea bahasa dusun saya jeruk nipis, tak? Yang parah lagi 5 purut pula itu kan. Jadi hanya perubahan nama, mindset kita sudah mengatakan itu mahal. Luar biasa. Ya, perubahan nama saja. Maka hari ini saya melihat ada di kampus mereknya apa itu kan bahasa Inggris. Saya lihat apa substansinya ini? Hanya merubahkan nama ke bahasa Inggris, cuma substansi tidak berubah. Faculty of Science and Technology. Wah. Ya, tapi pensil pun belum tahu menggunakannya. Maka seringkali kita ini memang ibarat buku, kita terjebak dengan judul. Ya, jadi karena memang harga buku itu judul menentukan. Oke. Jadi nahnu nashtari samanal kitab bi mawdu'ihi laisa bi madmunihi. Kita membeli buku itu kadang-kadang judul. Maka aspek pasar itu memang judul buku itu menentukan. Ya kan? Apa hari ini, masya Allah luar biasa. Ya ikhwanakumullah, maka itu hari ini saya diamanahkan menyampaikan tentang segenggam iman. Apa Ustaz Budi? Segenggam iman di anak kita. Saya pikir gimana ngenggam iman ya? Jadi Ustaz Budi sudah masuk ke wilayah sastra ini. Segenggam iman, masya Allah. Beliau ini sastranya tinggi luar biasa. Segenggam iman, ya. Kalau segenggam, dikit dah segenggam. Kalau banyak dikit, sekarung iman, gitu kan mantap kan? Ustaz Budi ya, sekarung iman gitu kan? Atau setruk iman, mantap itu. Tapi lagi memang ini kan soal rasa bahasa, kan? Rasa bahasa itu berbeda. Masya Allah, ya. Jadi ini yang penting rasa bahasa itu. Maka Al-Quran mengolah emosi orang Arab itu dengan rasa bahasa, ya kan? Maka ketika panggilan ya bunayya, la tusyrik billahi. Oke, di dalam Al-Quran itu dialog orang tua dengan anak itu menggunakan bahasa-bahasa oral. Dialog langsung itu ada 16 tempat. Dialog Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Dialog Nabi Yakub dengan anaknya. Dialog Nabi siapa lagi? Dialog Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, dan kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Ya, dari 16 itu disimpulkan. Saya malam tadi saya cari apa sebenarnya ketika Al-Quran selalu menggunakan dialog itu antara anak dengan bapak. Kenapa bukan dengan emak? Ada nggak dalam bahasa Al-Quran emak mengatakan kepada anak? Ada tak? Ustaz Wizir ada di sini nampak. Anda Ustaz Wizir? Beliau ini sedang doktor, masya Allah. Ya, orang pendidikan kan? Siapa lagi yang doktor sedang doktor? Ustaz Wizir ya? Masya Allah. Dialog. Maka ya bunayya. Maka semua dialog itu memiliki keyword yang penting di semua dialog itu. Pertama adalah la tusyrik billah. Nabi Yakub kemudian mengatakan maza ta'buduna min ba'di. Oke? Maza ta'buduna min ba'di. Dan hadirakumullah ternyata memang Al-Quran melegendakan kisah surat tentang seringkali kalau akikah kita membacakan surah Luqman. Ya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Seringkali kita katakan Luqman, namun pertanyaan siapa Luqman itu? Luqman itu siapa? Menteri Pendidikan Luqman Hakim. Ternyata Luqman itu hamba sahaya. Masya Allah, Luqman itu hamba sahaya, bukan raja.
Memang ada yang mengatakan dia nabi. Tapi kalau diakui dia sebagai hamba saya, pasti bukan nabi. Karena nabi adalah min syurafa'il ummah. Dia dari keturunan yang mulia, dari punya prestise sosial, pasti itu nabi. Tapi kalau Luqman diakui sebagai hamba, maka dia bukan nabi, tapi orang soleh. Nah, hadirullah, luar biasa dialog yang artinya dari bapak yang biasa-biasa tetapi soleh kemudian melahirkan legenda hikmah yang luar biasa. Hadirin sekalian, ternyata status sosial bapak itu tidak menjamin kemungkinan anaknya juga menjadi orang hebat. Tetapi iman bapaknya yang hebat itulah kemungkinan yang menjadikan anaknya hebat. Ya ayyuhallazina amanu, apa tadi? Wahai orang-orang yang beriman, yang apa tadi? Keluarganya, wattaba'athum dzurriyyatahum biimani. Maka garis pertama adalah iman. Nah, hadirkumullah, maka kita ini di Nurul Ilmi ini kita ingin apa? Pendidikan yang integratif. Pendidikan yang tidak hanya mengolah rasa iman, mengolah keyakinan, tetapi apa? Memiliki akal yang baik. Nah, hari ini pendidikan kita hari ini timpang. Akalnya diisi dengan semua teori, namun imannya kosong. Kenapa? Karena iman bagi orang barat tidak bisa diuji. Ya, makanya tidak ada sejauh manakah iman Ustadz Nurul Ilmi. Ada nggak penelitian kayak itu? Ada nggak membuat penelitian gini, Ustadz? Menguji apa misalkan apa namanya menguji outcome daripada lulusan Nurul Ilmi ini. Kemudian pertanyaan pertama adalah sedalam manakah ya iman guru-guru Nurul Ilmi? Maka jawabannya segenggam atau 2 genggam. Hadirkumullah, karena memang iman tidak bisa diuji, tidak bisa dihipotesa dia. Ya. Nah, hadirkumullah, makanya orang barat hanya mengikuti apa? Sebuah teori saja. Maka karena iman, agama itu adalah bagian dari hubungan personal sekali yang tidak bisa diukur oleh orang lain. Hadirkumullah, maka pertanyaan jebakan-jebakan kepada kita seringkali begitu. Hafal Quran. Hafal Quran kan membunuh orang juga. Itu racunnya. Hafal Quran, kata ada seorang ustadz yang viral juga kan. Itu hati-hati nih orang hafal Quran itu. Karena yang membunuh Umar itu hafal Quran juga. Ya. Kemudian apa? Ke jilbab. Apakah betul orang jilbab panjang itu soleh? Apakah betul orang yang jidatnya hitam itu lebih soleh? Apakah betul orang yang celana jingkrang itu lebih taat? Kalau berjemaah iya, tapi kalau duit di depan dia orang nggak ada, belum tentu juga dia kuat. Nah, pertanyaan ini seolah-olah menjadi apa? Menjadi tantangan kita yang kemudian orang mengatakan, belum tentu juga. Jilbab panjang belum tentu juga beriman. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang dibuat di dalam hipotesa pendidikan. Hadirkumullah. Jadi satu kesalahan yang dibuat oleh orang baik itu generalisasi. Oke. Tapi satu kebaikan yang dibuat oleh orang jahat itu menjadi variabel. Kan gitu kan? Satu kebaikan orang jahat, masya Allah preman itu, tapi dia rajin sedekah. Sedekah disyuting oleh TV. Sehingga kita bisa lagi kita katakan, maka sekarang Pak, kegiatan Ramadan, kegiatan beriman, orang artis-artis kita di Indonesia ini pasti kalau Ramadan di saat dia masuk surga. Dia ngajikan takjil gratis, ngajak anak yatim berbuka. Kalau tanya pekerjaannya apa? Pekerjaan adalah artis di cover film dewasa. Jadi nggak imbang itu. Karena bagi mereka adalah kebaikan itu bagian dari pemberian lisan seperti itu adalah bagian kebaikan. Yang padahal kalau kita runut bahwasanya bersedekah dengan hasil yang haram, hukumnya haram. Ya kan? Maka itu di dalam Islam antara niat dan amal harus selaras dia, sejalan dia. Jadi mengapa hadis Rasulullah SAW mengatakan al-qatil wal maqtul finnar, orang yang terbunuh, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh itu sama-sama dalam neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya kalau yang qatil mafhum, orang yang membunuh maklum ya Rasulullah, karena dia membunuh. Fama balul maqtul, bagaimana orang yang terbunuh?
Rasulullah mengatakan, ya karena niatnya juga sama membunuh. Karena niatnya sama, kalau seandainya dia yang membunuh, dia kuat, dia tidak kalah, maka dia membunuh. Maka hadrakumullah, maka mizanun niyah di dalam amal kita menjadi sangat penting di situ. Ya, variabel standar daripada niat itu menjadi sangat penting. Maka hadrakumullah, bagaimana cara kita menanam iman dalam anak didik kita? Yang pertama adalah niat kita. Ya, pertama kali antum jangan lupa, setiap antum mau masuk kelas, setiap mau mengajar, setiap memberikan anak, jangan lupa niat itu. Kenapa? Karena kita ini semua aktivitas sekarang menjadi amal. Amal kita apa? Sadaqatun jariyah itu tadi. Iza ma tabdu adama in qata'a amaluhu illa min salas. Yang pertama? Yang pertama? Sedekah jariyah. Yang kedua? Wal ilmun yantabu bih. Yang ketiga? Wa zaujatun salihah yad'ulah. Maka hadrakumullah, wa waladun salih yad'ulah. Bahkan ilmun yuntafa' bihi. Hari ini kita sedang mengerjakan apa? Mengerjakan ilmu yang bermanfaat. Maka yang dibuat oleh Rasulullah itu ilmun yuntafa'. Oke? Ilmu yang bermanfaat. Maka dalam teorinya ada ilmu yang tidak bermanfaat. Kan begitu kan? Ketika Rasulullah mengatakan ilmun yuntafa'u bihi, maka ada ilmu yang tidak bermanfaat. Maka dikatakan ada ilmu itu kan ada ilmu yang untuk dipelajari saja, tidak untuk diamalkan. Ada enggak? Ada. Ilmu cara maling. Polisi belajar itu. Gimana dia maling, apa tanda-tandanya. Oke, masuk itu, sekolah itu, oke, ini rupa cara maling nih. Kalau tidak diamalkan berdosa. Kabaru maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Berdosa kalau hanya mengajarkan tidak melaksanakan. Jadi gimana cara maling? Harus maling. Wah, ini repot ini. Maka ada ilmu yang untuk diketahui saja. Maka itu apa namanya? Asy-Syatibi kemudian mengatakan ada ilmu atau sulbil ilm. Ada disebut dengan sulbil ilmi. Ada disebut dengan tingkat sulbul ilm itu apa? Tingkat dasar ilmu itu. Apa diantaranya? Beliau katakan diantara itu ada satu, al-umum wal atrat. Ilmu itu sulbul ilmu itu diantara cirinya apa? Ilmu itu bersifat general. Kebaikan dari ilmu itu berlaku untuk semua manusia dimanapun dia belajar. Di Afrika, di Indonesia, dimanapun. Maka ilmu itu menjadi umum, menjadi tempat standarisasi kebaikan. Maka hadrakumullah, maka syariat itu selalu bersifat umum dia. Maka Islam itu agama dari mulai Nabi Adam sampai Muhammad, namun syariatnya itulah kemudian yang membuat variasi, yang membuat ada perbedaan. Kenapa? Karena syariat itu seringkali dia adaptif terhadap zaman dan masanya. Namun Islamnya, namun i'tiqadnya sama. Oke? Makanya Nabi Ibrahim, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifa muslima. Dia muslim. Ya, maka nabi-nabi semuanya beragama Islam, namun syariatnya berbeda. Ya, wa likulli ummatin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Ya, setiap umat itu ada syariatnya, ada minhajnya sendiri. Kenapa? Karena metodologi itu seringkali menyesuaikan dengan zamannya. Nah, hadrakumullah, maka itu iman itu permanen dia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Maka garis iman itu semua nabi mengucapkan kata yang sama. Malakum min ilahin ghairuh. Ya ayuhan nas, ya kaum. Maka perkataan Rasulullah, perkataan para rasul sama. Malakum min ilahin ghairuh. Siapa di antara? Tidak ada Tuhan selain Allah. Malakum min ilah. Kamu tidak ada Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan ya ayuhan nas u'budullah, wahai manusia sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Sama. Maka itu hadrakumullah, maka tingkat dari percakapan orang tua dengan anak tadi dalam Al-Qur'an di 16 tempat itu semua mihwar al-asasi, ya, pokoknya adalah yang pertama adalah tauhidullah. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam amal, di dalam ilmu kita
kita harus mengiringi bahwasanya setiap ilmu itu adalah bagian dari tauhid Allah Subhanahu wa taala. Oke, maka dari itu ya, ilmu di dalam Islam itu tidak netral. Ya, matematika tidak netral dia. Ilmu di dalam buku itu netral dia. Tetapi kalau pindah ke otak kita itu tidak netral lagi. Karena kita punya asumsi, punya misi, punya nilai dalam ilmu itu. Ya, yang ngajar ulumul Quran, ya, tapi dia beragama Kristen, orientalis, sama-sama ulumul Quran, tapi ketika dia mengatakan Al-Quran itu, ya, tanzil nuzulnya dengan tanzilnya berbeda. Al-Quran itu kitabah dengan tadwinnya berbeda. Oke, maka kita dijebak oleh orientalis. Dia katakan Al-Quran itu kan tulis setelah Rasulullah meninggal, betul kan? Betul tak? Al-Quran itu kapan ditulis? Nah, orang orientalis mengartikan tadwin dan kitabah itu sama artinya, sama-sama menulis. Ya, padahal tadwinul Quran itu zaman Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, dan kemudian kitabatul Quran itu saat turunnya. Ya, kan berbeda ini, punya kesimpulan berbeda. Kenapa? Karena tadwin itu adalah kodifikasi Al-Quran. Pertama Al-Quran turun, nulisnya apa lengkap dengan harakatnya? Enggak. Ya, Al-Quran itu turun pertama ya hurufnya saja. Maka disebut sab'ul masani, huruf-huruf Al-Quran. Sab'atu ahruf, kami turunkan Al-Quran dengan 7 huruf. Huruf disebut. Nah, hadirkumullah. Kenapa? Nah, kenapa kita para sahabat membaca itu? Kenapa Jibril mengajarkan kepada Rasulullah dan kemudian Rasulullah mengajarkan kepada sahabat? Jadi kita ini sebenarnya ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim tanpa harakat bisa kita baca? Bisa tidak? Seringkali di unangan itu kan nggak ada harakatnya itu, nggak ada barisnya. Bi harakatnya di bawah, sin mati, mi nggak ada harakatnya. Tapi semuanya di sini yakin saya bisa baca. Yakin enggak? Ada nggak yang baca bahasa malah? Ada nggak aja? Nggak ada. Semuanya Bismillah. Kenapa? Karena itu sudah transformasi di kita. Itu hanya alat yang membantu kita saja. Kita sudah hafal semuanya. Begitulah kira-kira Al-Quran turun. Dulu transformasi Al-Quran itu kan dari dada ke dada. Namun sekarang transformasi dulu tulisan. Maka kalau salah bacaannya sekarang akan salah bacaan, salah tulisannya akan salah bacaannya. Oke, maka hati-hati ya. Mohon maaf, saya sering lihat tugas-tugas anak itu yang berbahasa Arab, saya lihat ini ada keliru nih. Oke, kekeliruan itu akan berdampak itu. Ya anak cuma menghafal gitu saja. Maka orang yang hafal Quran itu, mungkin ada hafizah di sini, ada Ustadz yang hafiz di sini? Ada? Ada? Ustadz Tatang hafal ya? Ustadz Tatang 30 juz ya? Amin. Oke, maka orang yang teori ngapal Quran tuh nggak bisa langsung ngapal, pasti dia makharatnya dulu. Ya, makharat dulu, baru kemudian berikutnya apa? Ngulang-ulang dulu bacaannya, fasahahnya, makharijul hurufnya, baru tentang harakatnya. Kenapa demikian? Karena kalau sudah salah bacaannya, maka salah menghafalnya. Nah, yang banyak di kita sekarang itu yang terjadi. Nah, hadirkumullah, maka yang pertama, iman itulah dasar pendidikan Islam, itu kuncinya. Karena semua rasul mengatakan kalimat yang sama. Pesannya, message-nya sama. Semua rasul mengatakan, ma lakum min ilahin ghairuh wa'budullah. Kemudian Luqman juga mengatakan itu. Luqman, seorang bapak yang biasa saja, tapi nasihat Luqman. Ya, kalau Syekh Ratib An-Nablusi, beliau mengatakan Luqman, inti daripada nasihat Luqman kepada anaknya cuma 3 saja. Satu, yang pertama adalah al-hikmah. Maka Luqman itu memang orang yang mendapat hikmah. Hikmah itu bahasa Inggrisnya apa? Siapa yang guru bahasa Inggris? Hikmah bahasa Inggris apa itu bahasa Inggris? Hikmah. Wisdom. Oke. Apa bedanya ilmu dan hikmah? Al-Quran mengatakan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira.
Hikmah itu adalah orang yang bukan hanya literasi ilmu saja, bukan terlek ilmu saja, tapi itu juga ma'rifah. Ada ilmu, ada ma'rifah. Ya. Ada saqafah. Maka orang yang punya hikmah, maka disebutkan hikmahnya bagaimana ketika Nabi Sulaiman memutuskan sebuah perkara. Kan begitu kan? Nabi Sulaiman ada 2 orang ibu yang bersengketa, semuanya mengaku anaknya. Ini anak saya, ini anak saya. Gimana cara membuktikannya? Oke? Karena nggak ada CCTV saat dia melahirkan. Ya kan? CCTV nggak ada. Maka itu mungkin cara sekarang ini CCTV dimatikan dulu atau rusak selama 2 minggu, kan begitu kan? Nggak ada CCTV, gimana cara membuktikan? Maka dengan hikmahlah kemudian terjadi bisa membuktikan kebenaran. Nabi Sulaiman suruh keluar, silakan kamu 2 ini keluar. Enggak, silakan 2 ini kemudian dikatakan, oke, kalau begitu kata Nabi Sulaiman, akan saya cencang anak kita bagi 2 saja. Maka anak ibu dari anak yang asli, ibu asli dari anak ini pasti tidak tega anaknya daripada mati. Maka kata yang satu, oke, kita pencang jadi 2, kita bagi 2 saja. Kata yang satu, jangan sampai dibagi, matilah ini anak. Maka keputusan Nabi Sulaiman mengatakan, yang tidak mau anaknya dicincang itulah ibu aslinya. Ini kan wisdom ini. Ini hikmah. Sama dengan Luqman. Ya, Luqman kemudian disuruh oleh majikannya. Luqman, potong 1 ekor kambing. Kemudian tolong berikan kepada saya daging yang terbaik. Oke. Kemudian Luqman motong seekor kambing, kemudian diberikan daging terbaik, yaitu hatinya dan lidahnya. Ya, karena itu kan nggak ada tulangnya. Lidah nggak ada tulang. Ada nggak lidah yang bertulang? Nggak ada. Maka lidah tak bertulang. Oke, dikasih. Kemudian kata ini majikannya lagi, tolong Luqman ambil daging yang terburuknya. Oke, Luqman ngambil hal yang sama, ambil hati dan ambil lidahnya. Kemudian majikan bertanya, bagaimana bisa Luqman yang terburuk ini, yang terbaik juga ini? Hadirkumullah wa bilarkumullah. Luqman mengatakan, karena hati ini itulah tergantungan apa? Al-qulubu malikun wal ajsadu junuzuhu. Hati itu adalah raja dan raga itu adalah tentaranya. Hati itu adalah raja dan raga adalah tentaranya. Tulis masuk Facebook. Status. Oke. Nah, betul kata Luqman kan? Hati itu rajanya. Oke, makanya kata apa? Lisanul aqil wara'a apa? Lisanul jahil wara'a aqlihi. Oke. Lisan orang jahil itu hanya bersandar pada akalnya saja. Maka dia berprasangka. Teori akal berprasangka kan? Maka hipotesisnya selalu mengatakan maka filsafat berangkat dari keraguan. Ini betul deh. Enak. Keraguan itulah menimbulkan hipotesa, keyakinan. Lisanul aqil wara' lisanul abal jahil wara' aqlihi. Ya. Kemudian apa? Aqlul alim wara' qalbihi. Kemudian akalnya orang alim itu apa? Di belakang hatinya. Maka lisan orang bodoh, hari ini kita lihat orang komen apapun. Ya. Saya lihat komen-komen di antara komen peristiwa polisi tembak polisi ini, ada siapa namanya itu? Ibu-ibu tuh, orang Medan rasanya itu. Nyai-nyai dipanggil tuh. Wah, ulasannya mantap dia. Oke, dia hanya cuma mendengar dari mana, dia buat komen, dia buat konten medsosnya, dia mengisahkan itu. Kenapa? Orang yang bodoh itu dia nggak banyak pikir. Ya, orang bodoh tuh nggak mikir rasa, dia nggak tahu ini akibat apa, penting dia ngomong. Tetapi orang yang alim, maka sikap orang alim itu ada di belakang hatinya. Dia digerakkan oleh hati, maka hatilah menentukan baik dan buruknya. Ya, wa inna fi jasadikum la mudghah wa iza saluhat salatul jasad
wa iza fasatul jasad. Nah, hadrallah, maka dari itu wajar sekali kemudian Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Maka niat itulah kemudian yang menentukan. Maka ada seorang sahabat, Rasul mengatakan an-nasu arba'atun, ada 4 orang manusia. Siapa itu? Di antaranya adalah ada orang rajulun, ya, ada seseorang yang melihat ada orang kaya, ada melihat orang yang berilmu sekaligus. Dia kaya, ada satu orang kaya, dia berilmu, dia kaya. Kemudian laki-laki ini mengatakan, ya Allah, seandainya saya diberikan seperti dia, maka saya akan melakukan yang lebih baik dari dia. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Maka keduanya pahuma alal wizri sawa, keduanya pahalanya sama. Kita ini melihat ada orang yang rukun, ada orang yang baik, ilmunya banyak, dia baik, dia taat, oke, kemudian hartanya banyak. Nah, kita bercita-cita seperti itu saja sudah dapat pahala. Masya Allah. Ya Ustaz Budi ya. Jadi kalau antum melihat orang poligami akur, antum niat aja seperti itu. Ya Allah, kalau dilihat antum sudah dapat pahala yang sama. Masya Allah. Man hamma bihasanatin fa'amila biha falam ya'mal biha kutibat indallahi hasanatun kamilah. Barang siapa yang bercita-cita untuk melakukan sebuah kebaikan dan dia belum sempat melakukannya, maka dia dicatat amalnya sama dengan orang melakukannya. Maka antum yang bujang-bujang tidak usah menikah, nengok ustaz siapa akur aja, antum cita-cita saja. Ya Allah, kalau saya diberi istri, saya akan melakukan seperti itu. Antum sudah dapat pahala orang menikah. Ya, oke, cita-cita saja terus. Kalau ditanya kenapa antum belum menikah, masih cita-cita, ya kan, gitu kan? Nah, hadrakumullah, maka apa tadi itu? Yang pertama adalah hikmah. Luqman dari apa? Yang pertama hikmah. Maka wisdom. Wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Nah, hadrakumullah, makanya kita mendidik iman ini bukan hanya tentang logika. Gimana caranya? Kan seringkali kita ini sering terjebak ngajar anak tentang iman nih. Sering bingung jawabannya. Anak saya tanya, Ustaz, Bi, tadi ustazah di ini sekolah bilangnya gini, Tuhan tuh kita tuh ada di atas katanya. Di mana di atas tuh? Bingung jawabnya gimana ini? Maka hati-hati ngajar anak tuh ya. Nah, saya sering pas balik ngantar anak tuh, nyebut anak tuh ditanya tuh, pusing juga jawabannya. Kalau istri saya mudah, nanti tanya sama Abi aja ya, katanya. Kalau istri saya begitu, nanti tanya sama Abi, Umi kan tidak tahu. Itu bab-bab begitu tuh. Ya, karena pertanyaan-pertanyaan sulit itu. Ya, malaikat tuh katanya nggak ada ininya. Malaikat tuh perempuan tuh laki-laki. Gitu. Ini tidak mudah ini. Wahadakallah, maka itu kita sekarang ini tidak perlu ada ilmu yang sebenarnya belum kita ajari, tapi bagaimana membiasakan. Oke? Ya, maka itu apa? Alhaqathum zurriyatahum. Maka kita ini apa? Ilmu yang mencontohkan dulu. Ya, maka itu dikatakan kalau kita boarding ini, kalau kami di pesantren itu ada 2 ilmu yang diajarkan pesantren. Pertama tentang ilmu, ya, mengajarkan tentang ilmu. Yang kedua mengajarkan tentang kehidupan. Ya, kita ini mengajarkan ilmu kita ajarkan 1 tambah 1 2, ya, mengajarkan tentang alif bata, mengajarkan tentang hukum tajwid. Tapi kita mengajarkan kehidupan. Nah, kehidupan itu ada di mana? Ada di dalam perilaku kita. Maka kita tidak boleh merokok. Ya, maka kita dianjurkan sholat berjamaah. Yang tanpa pun mereka bertanya, mereka sudah tahu. Ketika sholat, maka dia berjamaah. Nah, hadirkumullah, apalagi anak-anak kita sekarang, hadirin sekalian, hadirkumullah, tentang iman ini. Maka iman ini memang betul-betul bagaimana menancapkan di dalam hatinya. Wallazina amanu wa qalu rabbunallah summa istaqamu. Maka sekarang bagaimana kita mengatakan iman dalam hati kita? Maka kemudian Luqman kemudian mengajarkan hikmah. Yang kedua, Luqman mengajarkan bersyukur kepada Allah. Ya, Luqman mengajarkan bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi syadid. Maka bersyukur. Kalau kita punya motor sekarang, bersyukur saja. Insya Allah bersyukur terus, Allah akan kasih tambah, dapat mobil. Kalau punya mobil, syukur, mudah-mudahan ke depan dapat helikopter. Ya,
Kalau bersyukur, punya istri satu, bersyukur saja, insya Allah akan kasih tambah. Oke, Ustaz Tatang sepakat Ustaz Tatang kan? Ya, nanti istri kita panggil Umi, alhamdulillah, Abi bersyukur betul. Ya, bersyukur betul. Istrinya pasti senang kan? Alhamdulillah, Abi bersyukur. Kemudian bacalah ayat itu berikutnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur Allah kasih tambah. Oke, maka disyukur itu apa? Hadrakumullah. Ternyata kalau kita cari literasi tentang syukur itu, ya, ingat ya, bersyukur itu artinya apa kriteria syukur itu? Bersyukur seolah kita sekarang ini bersyukur kita bergembira menerima sesuatu, kita bergembira semua. Oke, dapat rumah kita gembira, itu syukur kan? Ternyata hadrakumullah kalau kita dalami antum baca syukur, ridha, ikhlas, 3 itu. Nah, syukur, ridha, ikhlas, sabar. Syukur, ridho, ikhlas, sabar. 4 hal ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau orang yang selalu bersyukur, ikhlas itu. Orang yang ikhlas pasti ridho. Orang yang selalu ridho, sabar. Dapat suami pendek, gendut, hitam, risiko. Maka cara untuk bisa bersabar, bersyukur. Betul kan? Gimana bisa bersyukur? Ridho. Alhamdulillah ini Allah berikan kepada saya. Untung gemuk pendek hitam daripada ada 2 kaki. Maka memang di kita ini selalu ungkapan daripada. Ada orang kecelakaan. Apa tuh? Karena tangannya potong. Untung tangannya, kepalanya potong. Kan begitu kan? Selalu untung. Maka 4 kalimat ini sebenarnya mana yang duluan? Ridho, syukur, ikhlas, sabar. Coba kira-kira duluan yang mana itu? Kita mau bersyukur, tapi kalau tidak ridho, ngomel terus. Sudah ngajar Nurul Ilmi, alhamdulillah terima. Sudah tes yang begitu panjang, tes tertulis, terwawancara, berikutnya dari 4 menjadi 2, dari 4 menjadi 2 menjadi 1. Berikutnya apa? Ketika diterima, bersyukur. Tapi kan antum bersyukur karena ridho. Karena memang antum rela ngajar di sini. Ya. Kemudian ridho apa? Akibat dari ridho bersabar. Oke. Kemudian apa? Berikutnya apa? Untuk bisa ridho, untuk bisa bersyukur, untuk bisa sabar apa? Yang duluan yang mana tuh? Yang mana tuh? Agar kita ridho, maka bersyukur duluan. Agar kita bersyukur, ridho duluan. Yang mana tuh? Agar kita ikhlas, bersyukur duluan. Agar kita bersyukur, maka sabar duluan. Hadirkumullah, keempat ini memang mizan yang saling dia bukan syarat tunggal, tapi syarat komplemented dia. Berat itu, ya. Maka ketika kita marah kadang, ketika kita rumah tangga, ketika sedang ibu anak, malah anak-anak, masya Allah. Kok anak-anak itu kalau dibawa emosi, stres kita, ya. Ya, kami saja yang sudah tamat SD di mana di Al-Kinanah itu, masya Allah. Kemarin kami usir anak, apa tuh sakit hati dengan ustadznya, dia pasang paku di mobil kami. Masya Allah, baru nemukan ini. Kemarin lapor pengasuhannya, ustadz ini ada yang masang paku. Pantasan ustadz itu tiap pergi keluar bocor mobilnya. Tiap pergi keluar bocor, rupanya dipasang paku. Luar biasa ini. Yang dulunya tidak kita temukan, sekarang kita temukan. Kenapa? Karena TikTok banyak hari ini. Ya. Karena YouTube banyak. Ya, dan rata-rata yang viral itu kan yang aneh-aneh itu kan. Salam dari Binjai. Saya tengok apa lah nih. Saya pertama tidak tahu apa salam dari Binjai itu. Atau anak saya salam dari Binjai. Apa benda salam dari Binjai ini? Rupanya itu viral rupanya. Saya tengok apa? Saya coba cek. Cuma ninju batang pisang. Cuma ninju batang pisang viral. Mestinya yang viral itu kalau ninju tembok, salam dari Binjai, tembok tinju, itu viral. Batang pisang. Nah, hadirkumullah, itulah dinamika kita sekarang ini dalam mendidik iman. Oke? Maka itu apa? Hikmah. Maka orang yang akan menangkap
Maka kalau hikmah tanpa apa? Tanpa syukur. Maka Ratib An-Nablusi menyebut syukur itu ada 3. 1, syukran alal ijad. Ya, kita bersyukur kita sudah Allah adakan. Antum bayangkan kalau antum masih menjadi cacing. Hah? Antum bayangkan antum ini masih menjadi apa? Masih berupa kedelai. Masih berupa cabai rawit. Apalagi cabai setan. Hah? Antum diajarkan oleh Allah syukran alal ijad. Allah kita bersyukur Allah sudah adakan sempurna lagi. Ahsani taqwim. Kemudian beliau mengatakan syukran alal imdad. Oke? Di syukran alal ijad, syukran alal imdad. Yang ketiga adalah syukran alal irsyad. Kita diadakan oleh Allah, kemudian Allah cukupi kita berpakaian agar kita mulia. Hah? Ya Allah, para ummahat sekalian, ibu-ibu sekalian, antum bersyukur Allah. Dengan antum masuk ke sini merubah pola berpakaian, pasti orang akan segan kan antum. Enggak sembarangan itu. Kan begitu kan? Untuk melecehkan mikir lagi. Allah jaga kehormatan antum. Kayak gitu kan? Orang tanya, "Oh, antum sekarang jadi apa? Guru, ngajar di mana? Nurul Ilmi." Asumsi sudah berbeda sudah. Ya. Maka saya katakan sering kali kadang mahasiswa kami di UIN itu berat ngaku UIN tuh. Di mana kuliah? Umbari. Karena kalau kuliah Umbari bebas nilai. Kalau dia celana pendek, tidak masalah. Orang tidak kritik kan? Kalau dia merokok, apalagi tidak masalah. Karena bagi orang Umbari biasa, memang dia bukan jurusan agama. Tapi kalau kuliah di UIN, beban tuh. Apalagi kalau masuk tahlilan, tidak mau masuk dalam malam Jumat. Kalau orang tahlilan tidak mau duduk di depan, pasti kalau ustaz datang dia disuruh tuh. Ujungnya suruh berdoa. Kan bukan? Masuk dari UIN masuk. Pas baca doa, dah tahu doa. Doa tahlilan. Ujungnya Allahumma jannib syaitan wa jannib syaitan bima razaqtana. Ya karena yang dengar pun tidak paham, amin ya Allah, amin. Nah, karena itu hari ini itu problem itu. Hari ini, masya Allah, antum masya doa macam-macam. Kadang-kadang ilah haddati ruhi arwahi tak apa-apa dah. Pokok asal bahasa Arab. Maka itu pokoknya antum belajar bahasa Arab ya. Kalau di pondok tuh ada kitab mutalaah namanya kan. Dia ada gitu kitab mutalaah itu judulnya tentang tikus. Al-Fa'ru yazhabu bin nahari, ya kan? Antum hafal aja. Kalau suruh baca doa, enggak tahu? Sudah, Al-Fa'ru yazhabu bin nahari, tikus itu berjalan di siang hari. Amin. Hadrakumullah, ya. Jadi apa imdad? Allah berikan kita apa imdad? Allah berikan kita kemuliaan, berpakaian. Ini gerak Allah semua ini. Maka Allah, kalaupun kita tidak bisa membantu dakwah ini dengan sempurna, tolong jangan sakiti dakwah ini. Itu aja. Kan target dakwah dan Nabi itu aja. Kita mencari orang yang mukmin. Kemudian apa? Orang yang apa? Al-hiyad. Minimal dia tidak menjuburkan kita. Minimal antum kalaupun tidak bisa sempurna, antum tidak usah mengganggu program yang baik. Paling ikut aja. Gitu kira-kira. Ya. Kenapa? Karena orang munafik itu sebenarnya di depannya dia baik, di belakangnya dia jahat. Na'udzubillah. Di depan baik. Wah, yo angguknya 800 kali. Bukan lagi setiap kalimat, setiap huruf. Kalau ada perintah, taklimat, kalau taklimat itu berapa huruf tuh? Taklimat, angguknya sebanyak itu. Tapi hatinya makar. Na'udzubillah. Maka itu apa? Allah berikan kita bersyukur. Nah, bersyukur atas apa? Iman yang berikan Allah kepada kita. Ya, ada iman. Kemudian kita mentransformasikan, mengajarkan kehidupan, mengajarkan tentang iman kepada anak kita. Kemudian yang terakhir kata Imam Ratib Syekh Ratib An-Nablusi itu yang tadi ada al-irsyad. Ada ijad kita diadakan oleh Allah, kita diberikan kecukupan, kemudian kita diberikan hidayah. Oke. Kita diberikan hidayah. Maka tanggung jawab kita nih para ustaz sekalian, tanggung jawab kita ini bukan hanya anak kita bisa pintar prestasinya dapat ini, prestasinya dapat ini. Ya, ketika saya melihat ada alumni Nurul Ilmi menjadi dokter. Nah, sekarang misalkan Nurul Ilmi, saran saya kepada kepala sekolah, outcome-nya sekarang
sesuai nggak dengan input, output, outcome-nya. Yang jadi Nur Ilmi dokter, saya lihat ada kan, apa tuh di YouTube Nur Ilmi itu kan, si A si Fulan sudah menjadi dokter, dulu sekolahnya di Nur Ilmi. Nah sekarang masih nggak nilai-nilai yang kita tanamkan dulu dipegangnya atau tidak? Masih nggak itu jadi parameter pekerjaannya? Bab kalau dokter berdakwah luar biasa. Kalau ustaz naik dan khotib naik mimbar, paling-paling jemaah tidur. Ya kan? Mulai bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semakin kuat suara khotibnya, semakin kencang dia ngoroknya. Tapi kalau mereka jadi dokter, dia berdakwah. Ya, di kampung saya itu Serolangun dulu ada dokter, padahal dokter umum bukan spesialis. Dokter umum. Semua nenek-nenek dusun itu nak berobat harus dengan dia. Penuh antrean. Dokter itu sekarang udah pensiun beliau. Apalah rahasionya harus ke dia tuh. Rupanya kalau orang datang apapun sakitnya pasti dia senyum duluan. Halo nek, sabar, biasalah itu. Padahal nih urat putus lah nih, biasalah kata dia. Hah? Kan begitu kan? Kita kadang ya persepsi dokter itu mengaruhi psikologi kita. Oke? Saya datang, saya check up semua. Ke dokter Jami nih, saya check up datang. Ustadz Bapak check up ya, general check up, oke, diperiksa darah saya, diperiksa jantung saya. Terakhir ketemu dia. Pak, aduh Pak, Bapak nih parah Pak. Maaf Pak ya, kalau ajal itu Tuhan yang ngatur Pak. Ya, saya diam aja. Kalau ajal Bapak ini itu Tuhan Pak. Tapi Bapak ini semua lengkap, kolesterol, darah tinggi, apalagi gula. Saya diam aja. Gimana Pak? Bapak merasakan apa? Enggak ada apa-apa, saya bilang. Dia tadi bilang lengkap saya ini. Dia tanya saya, Bapak merasakan pusing enggak? Enggak. Makan gimana Pak? Nambah 4 kali. Akhirnya dia bingung juga. Secara medis mungkin. Kenapa? Karena waktu periksa darah itu saya disuruh puasa kan. Mulai tidak makan jam 12 malam. Kan begitu kan? Sampai pagi menjelang kita periksa darah. Cuman di sebuah hari saya niat puasa waktu itu. Sangko saya ini puasa seperti kita. Makan sahur. Saya tanya, Bapak puasa enggak? Insya Allah saya puasa, saya bilang. Oh Bapak tidak makan lagi sebelum jam 12 malam? Makan, saya bilang. Kapan? Kan waktu sahur, saya puasa. Rupa salah persepsi. Puasa dia, puasa saya, salah persepsinya. Dia tanya lagi, gimana Pak? Lanjut enggak periksa darah nih? Lanjut aja. Nanti hasilnya beda Pak. Ya terserahlah. Diperiksa darah saya. Ya kan beda darah itu dengan puasa makan sebelum subuh dengan makan sebelum malam. Beda rupanya. Sangka saya sama saja. Sehingga hasilnya masuk ke dokter itu saya darah tinggi, kolesterol, apalagi tuh. Segala macam tuh, ada semua. Cuma ketika dia tanya saya, Bapak pusing nggak kepala? Enggak. Makan gimana Pak? Enak. Bingung dia. Nah hadirkumullah, ya falarukumullah, maka dari itu apa? Nah al-irsyad ya membuat kita bersyukur. Intinya hidup ini bersyukur. Al-irsyad, ada petunjuk Allah SWT kepada kita. Allah berikan jalan kepada kita petunjuk, dan petunjuk itu dan ternyata hari ini apa? Petunjuk itu ada di mana-mana. Ya, jangan dikira orang di Mekah itu beriman semua. Jangan dikira. Hari ini yang protes tentang jilbab itu justru dari Pakistan, Bangladesh. Oke. Raja Muhammad bin Salman itu memutuskan bahwasanya untuk di daerah Jeddah di Arab sekarang tidak lagi wajib berjilbab, bercadar. Oke. Tidak lagi wajib. Yang protes mana? Pakistan, Bangladesh protes kebijakan Muhammad bin Salman. Hadirkumullah. Sebenarnya hikmahnya apa? Apa hikmahnya? Hikmahnya ternyata Allah tunjukkan bahwasanya jilbab itu menutup aurat itu bukan budaya Arab. Kalau itu budaya Arab, maka Muhammad bin Salman tidak mungkin merubahnya. Tetapi itu budaya Islam. Kenapa orang Arab yang dibebaskan untuk berjilbab atau tidak, yang marah orang Pakistan, Bangladesh? Ya, hari ini Indonesia komitmen bahwasanya bahwa tidak ada lagi kita tetap tidak mengakui Israel itu. Tapi hari ini ternyata ada pesawat terbang rute Tel Aviv ke Jeddah. Oke, hadirkumullah wa billahikumullah. Artinya apa? Ternyata Islam itu diakui oleh kita dimanapun berada, nilai Islamnya sama. Namun ada tempat yang istimewa, ya Ka'bah itu ada di Mekah. Tidak mungkin pula kita pindahkan ke Jakarta. Oke, ya istimewa Ka'bahnya. Namun orangnya tergantung. Namun orangnya apakah nggak bisa lebih soleh dari orang Mekah? Bisa. Nah hadirkumullah, makanya iman Islam itu mengajarkan apa? Mengajarkan tentang hikmah,
mengajarkan bagaimana kita bersyukur dan mengajarkan bagaimana Luqman mengatakan hikmah, syukur dan la tusyrik billah. Keyword yang terakhir yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah. Kenapa? Karena syirik itu adalah kezaliman yang besar. Nah, wabarakumullah, maka itu kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita berada di dalam ruang-ruang di mana kita bisa beriman dengan baik, menyebut hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah merasakan ini adalah kegagalan, namun ini adalah bagian daripada perjuangan. Ya, mendidik anak-anak ini berat, kawan sekalian, apalagi di tengah zaman seperti ini. Ya, di tengah zaman seperti ini berat kita ini. Ya, yang mempengaruhi anak kita bukan hanya masyarakatnya, tetapi juga alat, ya, alat yang canggihnya luar biasa ini. Semoga ini dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.